Zoominar kita kali ini adalah Zoominar yang ketiga, dan temanya atau topik kita pada kali ini adalah strategi pengembalaan di era new normal. Ya, saya akan membacakan sedikit CV dari Pendeta Dr. Daniel Ronda. Beliau dikaruniai Tuhan dengan 2 orang anak dan seorang istri tentunya. Kemudian beliau adalah dosen tetap bidang teologi praktika di STT Jeffrey, Makassar, dan beliau juga adalah Ketua Umum Gereja Kemah Injil Indonesia, masa jabatan 2016 sampai dengan 2021. Pendidikan S1 beliau itu di STT Jeffrey, Makassar, dan kemudian beliau tahun 90 mengembalakan di Kemah Injil di Ubud, Bali. Tahun 94 kembali mengajar di kampus di alma mater beliau, dan beliau kemudian mengambil Master Divinity di Philippines dan Master Teologia juga di Philippines. Kemudian untuk doktornya beliau menyelesaikan pendidikan di Asbury Theological Seminary di Wilmore, Kentucky, Amerika Serikat. Doktor di bidang ministry, church leadership, dan kemudian beliau mengambil doktor kembali, doktor teologi praktika di STT Jeffrey. Dan tahun 2006 beliau menjadi ketua STT Jeffrey Makassar untuk 2 periode, berarti kurang lebih 10 tahun, tahun 2006 sampai tahun 2016, dan menjadi ketua Sinode GKII, Gereja Kemah Injil, tahun 2016 sampai dengan 2021. Mungkin demikian penjelasan singkat profil dari beliau. Saya langsung saja persilakan kepada Bapak Pendeta Dr. Daniel Ronda untuk langsung menyampaikan materinya. Silakan Pak. Baik, selamat malam semua. Shalom. Ya, shalom. Apakah suara saya terdengar? Oke. Terdengar Pak. Pak. Shalom, terdengar Pak. Terdengar Pak. Baik. Terima kasih. Sangat baik. Terdengar Pak. Shalom, terdengar Pak. Atas kesempatan. Terdengar. Terima kasih Pak hambanya Pak Freddy Situmorang yang telah memberikan kesempatan peluang untuk pelayanan ini, dan saya senang boleh berjumpa para gembala, para pemimpin yang ada bergabung pada siang atau malam hari ini. Dan saya senang karena topik ini saya sampaikan malam ini sangat tepat dengan visi dan misi yang tadi kita sudah lihat di video. Dan memang kalau Dr. Ramesh Richard pernah mengajar saya tahun 98 waktu saya ambil program Master Teologi di UGM di Manila. Beliau waktu itu jadi dosen tamu dari Dallas Theological Seminary. Jadi dengan pelayanan yang berkembang sampai ke Indonesia, dan saya sungguh berterima kasih karena ada yang concern kepada kepemimpinan gembala. Kebanyakan juga bicara kepemimpinan, tapi kepemimpinan yang mungkin tentunya bersifat general, umum, artinya bisa berlaku untuk semua, tetapi concern kepada pengembalaan dan kesehatan gereja itu adalah juga menjadi panggilan dan beban yang passion yang Tuhan taruh juga di hati, dan kiranya kerjasama ini akan terus berkelanjutan, dan kiranya setelah masa pandemi ini kita bisa membuat hal-hal yang bersifat konkret lagi untuk kita mengerjakan pelatihan training untuk para gembala, baik di gereja kami yang majority ada di daerah-daerah pedesaan, remote areas yang sangat membutuhkan continuing education, melengkapi terus, mengisi mereka terus, supaya mereka terus menjadi gembala-gembala yang efektif dan membuat gereja itu menjadi sehat dan kuat. Baik, saya diminta untuk menyampaikan ini, dan saya bertanya kembali Pak untuk konfirmasi berapa lama saya bicara dulu, presentasi dan tanya jawab Pak. Materi 1 jam Pak, kemudian kita tanya jawab Pak. Baik, setelah itu kita tanya jawab. Baik, saya akan share sekarang screen. Baik, saya akan share screen, sudah. Baik. Nah, yang saya ingin sampaikan kepada
Bapak Ibu Saudara, bagaimana strategi pengembalaan di era new normal? Ada banyak terjemahan dan sekarang telah diperbaharui oleh pemerintah menjadi kebiasaan baru, bukan kenormalan baru. Jadi strategi pengembalaan di bagaimana kita mengadaptasi kebiasaan baru. Jadi setiap saat rupanya terjadi dinamika di dunia kesehatan menghadapi pandemi ini sehingga istilah-istilah pun mengalami perubahan. Nah, kita pakai saja tetap bahasa Inggris, strategi pengembalaan di era new normal. Nah, apa permasalahan yang dibahas malam ini, yang ingin kita bahas? Nah, yang pertama adalah karena adanya disrupsi pandemi ini, yang membuat gereja perlu meresponi tantangan pelayanan dengan cara yang baru. Nah, ini yang menjadi tantangan baru dalam gereja. Sehingga gereja perlu menyikapi hal ini, mengingat jemaat sejak bulan Maret sudah tidak kebaktian, dan masih ada yang online hari ini. Dan saya baru mendengar juga di Hong Kong bahwa hari ini gereja mulai tutup lagi, dan artinya kemungkinan ini akan terjadi terus. Kita tidak tahu, beberapa gereja sejak awal Juli sudah mulai kebaktian, tetapi kemungkinan ditutup kembali dan sebagainya itu bukan tidak mungkin. Jadi kita tetap melihat ini sebagai sesuatu yang perlu kita sikapi secara serius, apalagi dengan istilah adaptasi baru, berarti bukan sesuatu yang sifatnya temporer, kita akan kembali back to normal, tetapi kita akan masuk kepada era bagaimana kita mengadaptasi dengan cara baru. Yang kedua, permasalahan yang kita hadapi hari ini adalah pemimpin kita terbelah dalam menyikapi pandemi. Ada yang menunggu kembali ke normal, yang mereka bilang kita tunggu aja. Ini kan temporer, sifatnya sementara. Jadi dia mengatakan kita tunggu. Nah, ini yang sering saya dengar dari para gembala mengatakan kita tunggu. Jadi mereka tidak membuat persiapan yang matang. Mereka mengatakan semuanya temporer, alat-alat persiapan sanitizer apapun temporer dibuat, kebersihan temporer adanya, karena mereka berpikir bahwa ini hanya sementara. Tapi juga ada yang belum paham tentang new normal, dan bahkan tidak sedikit yang mengatakan ini konspirasi. Jadi kalau saudara melihat di gereja-gereja, sering mendapat WA bahwa ini adalah konspirasi dari tenaga kesehatan, konspirasi dari Bill Gates, ya, banyak sekali beredar WA di WA groups ya, yang mereka mengatakan ini hanya teori konspirasi, mau pasang vaksin dengan pakai chip, antikristus mau datang dan seterusnya. Jadi ini mereka tidak memahami situasi ini dan menganggap ini hanya rekayasa. Tapi ada juga yang bersyukur menerima konsep adaptasi baru, karena memang dalam kita menghadapi sesuatu perubahan, ada yang menerima, yang early risers, istilah John Maxwell dalam ilmu kepemimpinan, waktu mengatakan perubahan, ada yang memang langsung menerima konsep ini. Tapi ada juga yang menunggu, ya, mengikuti tapi menunggu. Tapi ada juga yang memang ignorance ataupun resisten atau menolak, bahkan menganggap tidak ada. Tapi yang kita harapkan adalah bukan hanya early risers atau orang yang menerima konsep, tetapi bagaimana kita lalu berinisiatif, ya, membuat sesuatu yang baru terhadap perubahan-perubahan yang ada di sekitar kita. Kemudian permasalahan yang ketiga yang kita mau melihat adalah dampak pelayanan selama 4 bulan ini menjadi bervariatif, ya. Dan yang bersyukur karena ada yang melaporkan kemajuan, mereka mengatakan teknologi yang mereka pakai membuat jemaat mereka bertambah, kehadiran viewers, subscribers, tetapi ada yang melaporkan juga mengalami stagnan dan ada yang mengalami kemunduran. Begitu pula variasi dalam persembahan, variasi dalam kehadiran, konektivitas, dan semuanya.
Jadi dampak pelayanan bervariasi. Saya kemarin di Kalimantan Timur mendapat laporan dari pimpinan wilayah kami, ada 2 daerah yang persembahannya justru meningkat. Tapi ada beberapa daerah yang tidak mengalami peningkatan dan penurunan dan seterusnya. Jadi dampak pelayanan ini sangat bervariasi sehingga kita tidak bisa memberikan gambaran yang treatment yang tepat pada setiap gereja karena variasi permasalahan dan kompleksitasnya. Namun pertemuan kali ini diharapkan Bapak Ibu tujuan kita bertemu adalah untuk melihat kepada kita apa permasalahan dan bagaimana treatment yang kita lakukan. Tentunya kita tahu bahwa semua adalah kita di bawah tunduk kepada Gembala Agung kita, tetapi kita mau juga dengan apa yang Tuhan izinkan kita miliki, kita maksimalkan untuk kita kerjakan. Nah, itu yang kita akan melihat. Nah, sekarang tentunya ketika kita bicara permasalahan, saya tidak mau membahas permasalahan itu dari sudut pandang observasi semata-mata, tapi kita mau melihat juga hasil-hasil survei. Apa yang terjadi di hasil-hasil survei. Sebelum kita memberi treatment, kita perlu tahu dulu fakta-fakta di lapangan secara nyata. Ada 2 yang saya ambil, yaitu dari Barna Group dan juga dari satu lembaga survei internasional yang berada di Amerika Serikat yang sudah sangat terpercaya, dan juga ada satu survei di Indonesia yang juga cukup memiliki gaung sekarang di Indonesia, namanya Bilangan Research Center. Jadi 2 ini kita jadikan pedoman malam ini untuk kita menyikapi bagaimana sebenarnya setelah kita menganalisis sedikit temuan-temuan mereka, lalu kita membuat semacam treatment. Apa yang kita harus buat? Strategi apa yang kita harus kembangkan? Lalu nanti kita akan ada diskusi bersama-sama. Dan saya senang karena Bapak Ibu dari berbagai gereja, tentu saya akan mendapatkan banyak informasi dan banyak input dan feedback yang kita kerjakan bersama-sama untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di Indonesia. Nah, berikutnya data dari Barna. Nah, apa yang terjadi dengan data dari Barna? Nah, kalau kita melihat data dari Barna, mudah-mudahan saudara bisa melihatnya, bahwa bagaimana kehadiran gereja-gereja online saat ini yang masih mempraktekkan dan yang juga mungkin tidak mempraktekkan tetapi sudah datang ke kebaktian tetapi masih ada online karena untuk orang tua dan anak-anak. Nah, yang masih tinggal yang gereja yang setia, jemaat yang setia. Jadi dia misalnya di gereja kami GKI atau gereja Pentekostal atau gereja Bethel atau gereja Protestan misalnya. Yang setia menurut Barna itu hanya 35%. Dia tetap bertahan di tempat awal. Kemudian yang pindah, saudara, yang switch, ya, pindah switch churches itu 14%. Ya, yang switch ya. Kemudian yang juga menyedihkan adalah yang tidak lagi mau tidak mau ikut kebaktian online itu 32%. Nah, sedangkan yang di bawah 18% itu adalah mereka yang datang kebaktian menghadiri gereja kita, tetapi juga pergi ke gereja lain. Jadi dia multiple, dia pergi ke tempat lain juga. Nah, itu juga menarik hasil temuannya. Berarti kira-kira sekitar 53% sebenarnya masih bertahan, tetapi dari 53% itu 35-nya tidak kemana-mana, tapi 18%-nya multiple. Ya. Jadi dia pagi mungkin ke gereja kita, attendance-nya siang ke gereja lain, malam juga ke gereja lain, dia switch ya. Tapi yang menjadi target kita adalah 32% memutuskan untuk tidak hadir. Dan hanya 14% meninggalkan gereja kita. Nah, ini tentu ini hanya highlight saja Bapak Ibu ya. Ini karena sudah terjadi, sudah lewat, tapi kira-kira
andai kata ini terjadi lagi, kira-kira statistiknya akan seperti ini. Dan ini yang akan kita lihat bagaimana terjadi switch gereja sekitar 14% atau pindah gereja secara attendance. Kemudian kita melihat sekarang Barna juga membuat semacam survei tentang generasi. Ada namanya generasi boomers. Generasi boomers ini yang lahir tahun 46 sampai 65. Kemudian generasi X yang lahir tahun 66-an sampai 80-an, dan kemudian YZ-nya digabung saja menjadi generasi millennials. Yang millennials itu biasanya yang dianggap lahir tahun 96 sampai kira-kira lalu, yang sekarang berapa tahun lalu, sehingga kita ini sekarang ada generasi baru yang kita sebut pasca milenial. Nah, 3 grup ini diambil, lalu ditanya dari 3 grup ini berapa persen yang tinggal di gereja, yang kuning, yang biru tinggal di gereja, yang kuning adalah pindah gereja, yang merah adalah yang tidak mau ke gereja lagi. Jadi dari baby boomer, dari boomers yang tahun 46 sampai 65 kelahiran, itu 40% tetap bertahan, dan hanya sedikit yang 11 yang pindah gereja, dan yang tidak hadir 6%. Kalau dari generasi X yang tahun 65-an lahir ke atas, itu 31% bertahan, 17% pindah, dan 35% tidak hadir. Jadi generasi X seusia saya ini generasi yang ternyata lebih memutuskan untuk pindah. Generasi yang mungkin secara ekonomi juga sudah mapan, mungkin dia memutuskan untuk pindah. Kemudian kalau generasi milenial, 30% hadir tetap, untuk pindah mungkin sedikit, tapi yang sedihnya millennials ini sama juga yang ditemukan oleh Bilangan Research Center, banyak yang memutuskan untuk tidak mau hadir lagi di kebaktian. Nah, ini yang kita lihat temuan dari Barna, dan similar atau mirip terjadi juga, fenomena ini terjadi juga di Indonesia. Ini data, Bapak Ibu. Jadi ketika kita bicara strategi, kita juga harus berpijak pada hasil survei. Nah, yang berikutnya, sebenarnya apa pergumulan mereka? Ini saya pick up aja, ambil sebagian saja. Saya tidak membahas seluruh survei, hanya memilih bagian-bagian yang dirasa penting. Nah, hanya saya memakai 3 contoh dari Barna. Nah, apa yang menyebabkan mereka tidak hadir ya? Karena mereka merasa bosan, Bapak Ibu ya. Jadi bosan dalam kehidupan ini, dan yang penting lagi adalah 11% itu merasa tidak aman, ya, tidak nyaman. Dia merasa tertekan, ya, insecure ya. Dia tidak lagi aman. Sehingga ketika ditanya oleh Barna dalam surveinya, apa yang menyebabkan engkau bertahan atau pindah, yang kuning pindah, yang merah berhenti? Apa yang mereka sebenarnya dambakan dari gereja? Yang mereka dambakan dari gereja dalam masa-masa ini adalah doa, pelayanan doa, dan emotional support. Artinya ternyata perlu dukungan emosional, dukungan daripada doa. Kalau mereka tidak dapat itu di gereja, mereka akan switch. Mereka akan cari gereja yang menyelenggarakan ibadah-ibadah doa dan ibadah-ibadah yang berhubungan dan menyangkut kebutuhan mereka. Hal yang kedua adalah yang mereka butuhkan adalah Bible oriented ya, message ya, yang berisi tentang hope ya, dan encouragement, harapan dan penguatan ya. Jadi mereka bertahan karena 44% mengatakan mereka membutuhkan itu. Sedangkan 38% pindah karena mereka mungkin tidak menemukan khotbah-khotbah itu. Dan seterusnya. Dan kemudian yang berikutnya adalah connection and community.
Mengapa mereka bertahan, mereka pindah, mereka stop? Karena mereka ingin mendapatkan apa yang disebut connection, keterhubungan, ada komunitas. Nah, ini mungkin perlu strategi buat grup-grup pemuridan dan sebagainya, kelompok-kelompok WA kecil dan seterusnya. Tapi inilah alasan-alasan emosional yang dibutuhkan dalam masa pandemi ini. Jadi ini data yang saya ambil dari survei Barna. Jadi survei Barna yang terbaru, ya. Jadi kalau Ibu bisa melihat, bahan ini akan saya berikan lagi kepada saudara-saudara, nanti saudara bisa melihatnya. Nah, itu yang saya ingin berikan kepada saudara tentang data Barna. Sedangkan data yang ditemukan oleh Bilangan Research Center, nah Bilangan Research Center membuat survei di berbagai kota dan semua sudah terlihat gaungnya luar biasa baik, sudah diterbitkan buku hasil-hasil survei, tapi Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan dapat melihat survei dalam bentuk data grafis itu. Kalau Bapak Ibu punya Instagram, Bapak Ibu bisa ke IG-nya, yaitu namanya IG-nya Bilangan Research Center, dan itu lebih enak, lebih mudah, terutama generasi milenial yang nggak perlu tidak suka membaca survei lebih berat untuk analisa. Saya suka karena saya seorang dosen yang senang melihat hasil-hasil riset, ya, hasil-hasil survei. Tapi Bilangan Research Center telah membuat data grafis yang sangat mudah dibaca, mudah dicerna, dan membuat statement. Tapi itu hasilnya nanti di bawah kecilnya itu ditulis, misalnya 600 gembala, 600 responden dari beberapa kota. Jadi semua dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dari datangan Bilangan Research Center, jadi IG-nya adalah Bilangan Research Center. Jadi kalau Bapak Ibu punya Instagram, gembala-gembala yang masih muda, gembala-gembala yang memiliki media sosial yang baik, bisa silahkan follow, ya, follow Bilangan Research Center. Apa yang dia katakan, ada banyak yang dia tulis, tetapi saya yang berhubungan dengan gereja, saya akan memberikannya kepada saudara. Yang pertama adalah sebagian gereja, menurut hasil Bilangan Research Center, belum siap menghadapi pelayanan di masa pandemi. Ini waktu di awal-awal penelitian. Waktu di awal-awal pandemi, lalu penelitian ini diadakan. Jadi mereka belum siap menghadapi. Nah, kenapa saya masukkan lagi? Karena memang saya menemukan juga sampai hari ini masih ada yang belum siap menerima fakta ini. Kemudian yang kedua, gembala tidak merasa dibutuhkan dan kehilangan percaya diri. Jadi kalau dia berkata, wah ini pelayanan online, pelayanan digital, pelayanan yang ini, bagaimana ini? Ya, saya tidak berperan lagi. Nah, saudara tidak lagi berkunjung, saudara tidak lagi melakukan pelayanan lagi, dan kehilangan rasa percaya diri. Apalagi harus mempersiapkan, kelihatan yang mudah ngomong di Zoom, kelihatan yang mudah khotbah di kamera, tetapi ternyata saudara tidak mudah, karena saudara tidak bisa sembarang bicara, karena apa yang katakan minggu lalu dan tak bisa diulang-ulang lagi. Saudara butuh persiapan, dan ini membutuhkan sesuatu yang sangat serius sekali bagi saudara. Dan apalagi kemudian saudara tidak bisa mengundang pengkhotbah lain, lalu saudara berkhotbah sendiri selama 4 minggu dan berkhotbah juga di kebaktian doa, saudara juga merasa, wah, terlalu berat dan rasanya nggak sanggup lagi melakukan itu, kehilangan rasa percaya diri. Kemudian yang ketiga, penginjilan tidak menjadi prioritas. Itu yang ditemukan oleh Bilangan Research Center. Mereka berkata, kita tunda dulu, ya. Kita pikir, wah ini kan zaman pandemi, jadi kita nggak perlu lagi membahas itu. Sekolah minggu pun terabaikan. Nah, ini yang sering kita bersyukur karena ada beberapa lembaga yang memperhatikan pelayanan sekolah minggu. Tapi banyak gereja agak curiga, wah kalau saya pakai bahan ini, nanti bagaimana teologinya? Nah, ini. Tapi ketika dia curiga, dia juga bingung. Dia mau cari bahan apa, akhirnya terabaikan. Nah, itu makanya kita perlu melakukan riset, ya, terhadap materi-materi sekolah minggu yang ada, latar belakang background-nya, dan sebagainya. Kalau saudara merasa tidak nyaman, saudara bisa refer, bertanya, tapi jangan sampai mengabaikan. Nah, ini yang terjadi. Gembala-gembala
mengabaikan pelayanan sekolah minggu ini. Kemudian yang klasik yang terdengar adalah penurunan pemasukan persembahan. Nah, karena memang jemaat kadang-kadang belum terbiasa dengan persembahan online. Persembahan kita belum biasa ajarkan. Ada gereja yang sudah melakukannya dengan baik. Saya pernah menemukan banyak di Jakarta, di Medan juga saya waktu diundang berkhotbah, juga saya diundang di satu gereja yang cukup besar di Medan. Mereka sudah mulai tahun ini waktu saya diundang, dia bilang kami tidak lagi memakai tahun lalu ya, Oktober tahun lalu sudah tidak memakai persembahan di gereja induk kami, dan itu hanya memakai amplop dimasukkan di belakang atau transfer. Jadi ini belum terbiasa dengan konsep ini. Kemudian pada sisi lain, Bilangan Research Center juga menemukan jemaat merasa tidak ada engagement dari gembala. Jadi pada masa-masa pandemi ini, gembala tidak muncul sebagai orang yang memberikan support, emotional support, dan seterusnya. Ini ditemukan, nanti Bapak Ibu bisa melihat data grafis itu di IG, tapi saya tidak menyebutkan prosentasenya karena memang tidak seperti data Barna tidak dibuatkan itu, tetapi hanya dibuatkan statement-statementnya. Kemudian yang berikutnya, ketidaksiapan gereja dengan teknologi, ini sudah klasik kita dengar. Kemudian perpindahan jemaat selama dan sesudah pandemik, ini mirip dengan data Barna. Jadi fenomena internasional rupanya, bukan fenomena global, bukan hanya terjadi di luar negeri, tetapi juga terjadi di Indonesia. Bahkan gereja tidak lagi menarik bagi kaum muda, juga menjadi fenomena yang sama, temuan Barna dan temuan Bilangan Research Center. Jadi dari data-data ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, saya mengajak para peserta Zoominar hari ini untuk bagaimana kita melihat strategi-strategi ke depan. Karena kita sudah memiliki hasil survei, dan hasil survei membuktikan bahwa hal itu sebagai orang-orang yang rata-rata hamba Tuhan yang memiliki background sarjana, dan juga para aktivis gereja yang memiliki background sarjana, survei adalah sesuatu yang tidak boleh kita abaikan. Nah, berdasarkan hal ini, maka beberapa strategi yang saya berikan. Yang pertama adalah dari pengalaman saya mengembalakan dan juga pengalaman coach gembala-gembala, dan saya sebelum pandemi sebulan 2 kali bertemu pastor, bertemu gembala, karena istilah pastor di Indonesia agak berbeda konsepnya. Pastor itu gembala tentunya juga, dan saya melakukan pelatihan-pelatihan, duduk bersama mendengarkan. Dari semua itu saya gabungkan dan saya menemukan 6 yang merupakan solusi. Yang pertama adalah proses discerning. Yang kita harus lihat adalah hari ini terlalu banyak informasi yang masuk ke kita, Zoominar begitu banyak, webinar begitu banyak, kegiatan begitu banyak, dan semuanya, tapi kita juga lupa bahwa tidak semua harus kita ikuti, tidak semua harus kita kerjakan. Kita perlu dulu dalam namanya proses discern, bertanya, Tuhan taruh apa di dalam hati dan benak kita, hidup kita. Apa passion yang Tuhan taruh? Di situ ada proses berdoa, pembelajaran, pembicaraan dengan para key leaders, dan kita mulai menetapkan, dari situ baru kita menetapkan tujuan dan arah sasaran gereja kita masing-masing. Karena gereja kita akan berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada yang di gereja yang majority PNS dan petani tentu tidak akan ada masalah dibanding dengan gereja yang jemaatnya banyak, seperti yang kami alami di Bali, rata-rata mengalami masalah karena mereka di dunia perhotelan, dan juga yang dunia bisnis cukup berat, tergantung bisnisnya apa dan seterusnya. Kita bertanya dulu, Tuhan, apa yang Tuhan mau kami buat? Inilah proses yang harus dibuat terlebih dahulu. Jangan proses ikut-ikutan, proses ikut arus dan sebagainya. Tidak semua gereja punya DNA yang sama. Jadi dulu gereja
Ada namanya gereja sel, semua mau ubah ikut gereja sel. Ada gereja seperti ini, ikut semua. Kita harus, pemimpin harus mencari tahu apa yang Tuhan mau buat kita. Mungkin di daerah, di pedesaan, saudara Tuhan panggil untuk melakukan pelayanan holistik. Mungkin di perkotaan Tuhan mau membuat pelayanan yang bersifat marketplace ministries. Apa yang Tuhan mau, Tuhan taruh di hati kita. Saya pergi ke gereja-gereja, waktu S3, saya melakukan riset ke gereja-gereja seperti di Burlington, di gerejanya Pak Bill Hybels dulu. Kemudian saya ke Pak Yonggi Cho, di gereja Kuanglin, di mana-mana saja kami melakukan gereja-gereja besar, belum lagi gereja-gereja Saddleback dan semua yang ada di Amerika, kami kelilingi, kami belajar rata-rata para pemimpin itu. Mereka memulai, mereka melakukannya dengan proses discerning. Bukan langsung dengar seminar, ada yang bagus seperti ini, ikut. Tapi kita mencari pimpinan dan tuntunan Tuhan, dan apa yang Tuhan taruh di hati kita. Nah, itu yang membuat gereja kita akan bagus jalannya. Kalau kita tahu tuntunan Tuhan dan passion yang Tuhan taruh di hati kita. Itu yang disebut proses discerning yang pertama. Proses yang kedua, ialah bagaimana saudara dan saya siap membayar harga perubahan. Nah, ini penting Bapak Ibu yang kekasih. Walaupun kita mau berubah dan berkata, wow, saya dapat insight. Ya, mungkin seminar Bapak Ibu telah mengikuti acara ini berseri. Dan terima kasih Pak Freddy yang telah membuat acara ini berseri. Yang sangat penting, berharga bagi para gembala, para pemimpin. Tapi ketika dapat insight, dia tidak akan tumbuh menjadi sebuah perubahan yang dahsyat kalau tidak siap bayar harga. Saya rasa ini masalah terbesar buat kita. Sekalipun kita tahu teori ini, tapi kita susah rasanya keluar dari zona nyaman. Sama seperti ketika kita masuk ke rumah kita rasa biasa saja rumah kita. Tapi ketika orang lain datang, baru mereka berkata, wow, kusam sekali sudah cat kamu punya rumah. Baru kita sadar, rumah kita sudah kusam. Tapi karena kita terbiasa dengan rumah kita sudah ada di zona yang nyaman, kita tidak melihat pentingnya kita berubah. Nah, di era digital ini, di era yang mengalami pandemi ini, jemaat tentu perlu kita hadapi waktu mereka berkata, saya mau berubah, saya mau mengajak mereka berubah. Tapi saudara tidak bisa berubah sendiri, perlu mengajak orang lain untuk berubah. Nah, caranya adalah bagaimana? Ajak jemaat diulang-ulang, ditekankan apa yang menjadi passion saudara. Karena tumpah ruahnya informasi. Saya senang dengan beberapa pemimpin yang saya amati, saya masih ikuti pelajarannya, misalnya Rick Warren, saya masih ikuti beberapa, sekarang ada lagi namanya Carey Nieuwhof, namanya di Kanada, dia sangat hebat sekali. Mark Dever dengan 9 tanda gereja yang sehat, semuanya saya ikuti dan melihat apa yang dia katakan dan mulai ajarkan. Dan satu yang dia selalu katakan, if you have calling, if you have passion, jika engkau punya panggilan, engkau punya visi itu, ajarkan berulang-ulang. Jadi untuk membawa orang kepada perubahan, bayar harga dengan cara mulai mengulang-ulang terus. Tapi tentu dengan cara yang kreatif, jangan katanya sama sehingga menjadi bosan. Sehingga jemaat tahu bahwa, oh, gembalaku serius. Karena banyak orang satu kali ngomong di mana namanya, satu kali ngomong di mimbar tentang ide, dia tidak melanjutkan. Nah, ini yang jemaat sebenarnya mau. Tetapi jemaat sebenarnya mau berubah, tapi karena tidak maka dia menunggu dan melihat dulu.
Jadi pemimpin harus siap membayar harga, keluar dan terus menyatakan diri, passionnya apa, panggilannya apa, yang Tuhan taruh, dan itu harus memiliki sebuah tim nantinya. Kalau terus dia terus ajarkan, dia pasti akan mendapat orang-orang yang siap diajar dan berubah. Nah, yang ketiga adalah kompetensi yang diperbaharui. Suka tidak suka, harus tidak suka, hari ini kita ditantang untuk memeriksa kembali profesionalitas kita. Belajar, saya harap Bapak Ibu tetap belajar, dan ini yang Bapak Ibu lakukan hari ini, malam ini, siap untuk belajar. Tetapi Bapak Ibu, saya mau mengatakan bahwa kompetensi Bapak Ibu diperiksa ulang, lalu Bapak Ibu, saudara-saudara, ketika belajar kembali, ingat bahwa kita tidak bisa kerja sendiri. Maka ketika kita tahu kompetensi kita tidak di sana, kita perlu tahu, tetapi kita perlu membuat tim, sehingga dia akan menjadi sebuah sinergi dalam perubahan. Misalnya, dalam beberapa waktu setelah peristiwa pandemi ini, saya berkali-kali, mungkin 2 atau 3 kali, mengikuti seminar multimedia. Bukan supaya saya ahli pegang video, bukan supaya ahli buat studio dan saya akan membuat studio rekaman nantinya, tidak. Saya tidak akan bisa dan saya tidak akan tertarik mengutak-atik sound system dan sebagainya. Tetapi saya perlu tahu kompetensi itu, lalu saya akan merekrut orang yang memiliki kemampuan itu sebagai tim. Karena pemimpin harus tahu semua itu. Itu contoh salah satu. Kalau dia melihat dirinya, apa yang harus dia kembangkan yang ada pada dirinya, dan apa yang harus dia perbuat bagi orang-orang di sekitarnya. Misalnya saudara harus mengembangkan kemampuan menulis hari ini. Karena tadi ketemuan Barna, perlu ada pemuridan, perlu ada doa, perlu ada touch dalam emosional. Maka dunia digital memerlukan sentuhan-sentuhan menulis. Maka saya satu kali ikut seminar menulis lagi. Walaupun saya sudah banyak, harus Bapak Ibu Saudara perbaharui kembali. Karena ini menyangkut pelayanan di era new normal. Ya, ini sesuatu yang tidak bisa mengatakan saya akan tunggu normal yang lama itu. Tidak. Ini sudah sesuatu yang baru yang kita akan hadapi. Jadi kompetensi kita harus periksa kembali. Yang keempat, Bapak Ibu yang kekasih, kita terpanggil untuk mengubah paradigma. Membuat program dalam gereja, lalu menawarkan itu, tanpa perubahan paradigma dari para majelis, orang-orang tua kita di gereja, tokoh-tokoh di gereja akan sia-sia. Makanya selalu saya katakan jamah hati sebelum melakukan perubahan. Karena tanpa itu kita tidak bisa mengubah. Dulu ada buku yang sangat terkenal waktu saya mulai belajar kepemimpinan, nama buku itu adalah Paradigm Shift, perubahan paradigma. Dan itu sangat terkenal buku itu, dan membuat banyak perusahaan, kita mendengar dalam cerita kepemimpinan sekuler waktu itu, bagaimana perusahaan-perusahaan yang misalnya Telkom, yang tadinya sudah bangkrut, dan pegawainya sangat-sangat kuno, akhirnya lewat datangnya Cacuk Sudaryanto berhasil mengubah dan sebagainya, dan mereka, Cacuk misalnya dan semua yang saya baca buku-bukunya, mereka memulai dengan perubahan paradigma, paradigm shift. Jadi paradigma di dalam diri kita, cara berpikir kita, perspektif kita, itu yang harus diubah terlebih dahulu. Dan saya rasa buku-buku kepemimpinan itu masih relevan sampai hari ini. Kalau kita melihat beberapa teman pemimpin di gereja yang saya pernah sama-sama seminar, Pak Yose Karol dari GPCC, kami pernah satu tim dalam seminar para gembala di Kalimantan Timur.
dia selalu mengingatkan, jamah hati sebelum melakukan perubahan. Kalau jemaat mau diubah, jamah hatinya dulu sebelum kita melakukan perubahan. Saya rasa prinsip beliau saya kutip di sini sedikit untuk memberikan pandangan bagi gembala, Anda tidak bisa mengubah orang sebelum jamah hatinya. Kemudian, di dalam kita mengubah paradigma, maka kita tidak bisa kalau kita pesimis. Maka kita juga harus membangun prinsip-prinsip yang memiliki pengharapan. Ada harapan di setengah situasi yang tidak pasti. Kita ada panggilan untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang sifatnya spiritualitas doa dan sentuhan-sentuhan gereja. Gereja tidak bisa lagi bicara tentang humanity terlalu banyak, politics terlalu banyak. Kita yang dibutuhkan, yang sangat kuat dibutuhkan adalah spirituality-nya. Nah, dari situ kita buat pengharapan, dari situ kita bisa memiliki otoritas. Nah, saya sengaja gabungkan kalimat-kalimat kunci ini dari otoritas kita, lalu kita bisa mengubah paradigmanya. Anda tidak melayani dia dengan doa, Anda mungkin dihargai karena gelarnya, tapi mungkin tidak dianggap sebagai pemimpin spiritual. Tapi ketika Anda mengembangkan pelayanan doa dan pemuridan yang kuat, maka sangat mudah sekali untuk mengubahkan dan menjamah, tentu dengan pertolongan dan kekuatan daripada Roh Kudus. Kemudian yang kelima, dua yang terakhir sebelum kita masuk pada tanya jawab, penyediaan fasilitas. Nah, ketika saya bicara fasilitas, Bapak Ibu, jangan lagi bicara lagi kursi, meja, sound system, gedung dan sebagainya. Kita harus sudah mengarahkan pada fasilitas teknologi informasi, fasilitas digital, fasilitas komisi atau departemen digital, platform media sosial. Banyak sekali yang saya amati, Bapak Ibu, dan saya sudah pernah ngomong ini dalam Rembukna Saat Malang. Saya sudah pernah berbicara, saya pernah berbicara waktu di Sabda juga, waktu saya diminta dan saya ulangi lagi. Banyak gereja membuat platform media sosial, misalnya masukkan di YouTube, masukkan di Facebook, tapi nggak dipelihara media sosialnya. Sehingga subscribe-nya sedikit, subscriber-nya sedikit, viewer-nya sedikit. Sayang sekali, ibadah 1 jam, biasanya itu persiapannya 2-3 jam, bahkan 4 jam, karena dengan segala editing dan sebagainya mungkin bisa berjam-jam, lalu setelah lelah-lelah, ternyata yang nonton sedikit. Karena kita tidak tahu bagaimana memasyarakat atau mensosialisasikan, men-sharingkan dan sebagainya. Kita tidak ada orang yang mengerjakan itu. Dan ketika pemuda kita minta program aplikasi dan semuanya, fasilitas itu harganya kok mahal sekali katanya. Ya, orang tidak mau bayar fasilitas, aplikasi yang tak kelihatan. Nah, ini yang menjadi tantangan. Hari ini, perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan dahsyat, perusahaan-perusahaan yang luar biasa, tidak memiliki kantor-kantor yang dahsyat. Yang dia miliki adalah fasilitas digitalnya. Nah, ini yang kita harus ubah sekarang. Paradigma penyediaan fasilitas. Jadi jangan sampai kita berpikir fasilitas itu hanya berupa fisik, tapi juga hal-hal yang bersifat platform. Dan yang keenam, yang terakhir adalah bagaimana kita membangun, Bapak Ibu, strateginya, membangun stabilitas pelayanan. Nah, bagaimana Bapak Ibu ingat, persembahan bukan uang, kita tidak cinta uang, kita tidak menyembah uang, tetapi kita membutuhkan dukungan persembahan untuk pelayanan ini. Nah, gereja harus kreatif, mencari bagaimana caranya persembahan model digital. Saya minta ada satu gereja yang membuat video tapi persembahan tidak diumumkan. Lalu saya katakan, buat ini. Dia bilang, Pak, malu Pak, nanti dikiranya kita minta-minta katanya. Nah, ini gembala yang kurang pede. Seolah-olah menaruh di di depan
persembahan itu ada konsep meminta-minta. Nah, ini gembala yang belum mengerti tentang stabilitas pelayanan, tentang finansial. Akhirnya mereka sangat-sangat, ya terserahlah jemaat mau memberi, terserah atau tidak, terserah. Jadi dia tidak berani ya, bicara soal uang, karena takut disorot dan sebagainya. Sebenarnya tidak ada masalah bicara tentang persembahan. Kita sedang tidak meminta, tetapi kita jemaat sedang mengembalikan berkat Tuhan. Mereka sedang mengembalikan apa yang Tuhan, dan kita menjadi alat untuk menyalurkan mereka dengan menyiapkan facility yang bersifat digital dan seterusnya. Mencarikan juga setelah itu, jika masih ada pergumulan, kita mencari peluang-peluang pendanaan. Dan saya kalau di gereja kami sering memakai sistem bagaimana gereja yang surplus mendukung gereja yang kekurangan. Jadi ada saling memberkati, kerjasama yang kolaboratif. Jadi uang harus dibahas di atas meja. Tapi dengan prinsip accountability, prinsip keterbukaan, sehingga jemaat tidak merasa bahwa ada terjadi misuse atau penyalahgunaan dan sebagainya. Nah, ini yang saya sebut dengan 6 strategi. Dan tentu saya ingin kembangkan itu dalam diskusi-diskusi, tapi saya akan segera setelah membaca kesimpulan, saya akan kembalikan kepada Pak Freddy. Jadi gereja terpanggil untuk menggenapi amanat agung. Sesuanya dia menghendaki gerejanya bertumbuh. Dan gembala, jadi bagi saya gembala penting menjadi ujung tombak perubahan. Pemimpin juga harus siap belajar. Dia sehat, dia berhikmat, ya, menjadi pemimpin gembala yang akan berhasil dalam pelayanan. Dan itulah yang tujuan daripada seminar ini. Nah, itu yang saya ingin sampaikan, Pak. Kiranya ini menjadi provoking thoughts, ya, atau pikiran-pikiran yang memprovokasi Bapak Ibu saudara-saudara. Dan jika Bapak Ibu mendapat sesuatu, tentu saya merasa suatu kehormatan, juga bisa berbagi dan juga bisa sharing bersama nantinya. Baik, saya kembalikan pada Pak Freddy. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Pak Pendeta Daniel Ronda yang sudah menyampaikan materinya, Pak. Ya, Bapak Ibu, saya mau sampaikan bahwa kita sudah membuka ruang untuk bertanya. Bapak Ibu silakan raise hand, dan nanti siapapun nanti yang raise hand, saya akan menyebutkan nama Bapak satu persatu untuk boleh bertanya. Tetapi sebelumnya saya akan menyampaikan ada pengumuman dulu untuk sebentar, untuk acara kita 2 minggu lagi. Ya, jadi 2 minggu lagi ke depan, hari Jumat, pada hari Jumat jam 7 malam, tanggal 21 Agustus, kita akan mengadakan seminar interaktif yang keempat dengan pembicaranya adalah Bapak Vincent Samuel Sijabat. Beliau adalah ketua dari STT Tiranus Bandung dan ketua pasti Persekutuan Antar Sekolah Teologi Injili Indonesia, dan penulis buku berbagai macam khususnya berhubungan dengan pendidikan nilai dan karakter, dan beliau juga pembicara seminar nasional dan internasional. Temanya adalah membangun kemampuan mengatasi krisis di masa pandemi COVID-19. Ya, jadi ini materi sangat penting, sangat berguna untuk para gembala sidang dan timnya. Kemudian para leader komsel dan aktivis gereja sangat direkomendasikan untuk boleh bergabung. Bapak Ibu sudah bisa mendaftar mulai besok. Saya akan japri semua Bapak Ibu yang hadir, yang bergabung kali ini, akan saya kirimkan undangannya ke WhatsApp Bapak Ibu masing-masing. Ya, selanjutnya kita langsung masuk kepada penanya. Sudah ada yang raise hand. Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya silakan raise hand ya. Penanya Pak Frando Sihombing, saya persilakan untuk boleh bertanya. Ya, salam, selamat malam. Terima kasih kepada Pastor Daniel. Perkenalkan, nama saya Pendeta Frando Sihombing, gembala di Gereja Sidang Jemaat Allah, pelayanan di Tapal Tengah, tepatnya di Sorkam. Ya, pertanyaan saya begini, Pak.
sekaitan dengan penjelasan Pastor Daniel Rondai tentang penyediaan fasilitas dan membangun stabilitas pelayanan. Memang gereja yang mengusahakan fasilitas tersebut atau bagaimana caranya untuk menyediakan fasilitas? Apakah memang kita harus sudah mempersiapkannya dari sejak sekarang untuk strategi penggembalaan? Sebutlah seperti kami ini di daerah yang boleh kita katakan pinggiran kota, bahkan boleh dikatakan pedesaan mengikuti protokol kesehatan pemerintah. Fasilitas seperti digital yang Bapak sebutkan tadi, itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, tentang membangun stabilitas pelayanan. Nah, apakah ini berhubungan juga dengan kemampuan sinode dalam membangun stabilitas, atau membangun stabilitas pelayanan yang dimaksud adalah bagaimana gereja lokal itu sendiri yang mengusahakan? Apakah memang membangun stabilitas pelayanan, apakah akhirnya juga bisa membangun ekonomi jemaat dan juga membuka baru yang boleh digunakan di dalam pelayanan penggembalaan? Terima kasih. Ya, saya persilakan kepada Pak Daniel Ronda, mungkin bisa. Baik, terima menjawab. kasih Bapak Pak Siombing ya. Saya terima kasih banyak atas bisa tanya jawab seperti ini. Saya senang dengan pernyataan Bapak bagaimana menyiapkan fasilitas di gereja-gereja yang mungkin Bapak sebut di pinggiran lah katanya ya. Tapi saya senang dengan humbleness ya. Tapi saya yakin Tuhan akan pakai luar biasa Bapak. Tapi yang saya ingin katakan bahwa kita tidak meniru gereja-gereja yang sudah mapan secara teknologi, tapi kita bisa membuat namanya kolaborasi tergantung situasi yang ada. Jadi yang poin 5 dan 6 itu tidak berhubungan erat dengan poin 1, yaitu apa yang Tuhan taruh di hati kita dan apa yang menjadi tujuan daripada arah yang Tuhan taruh di hati kita. Nah, kalau dalam situasi pandemi ini, mungkin pelayanan yang kita bisa buat, mulai dari media sosial WA, Instagram, Facebook, itu yang free, tetapi perlu dirawat. Nah, dirawat artinya mungkin memerlukan seorang anak muda yang kita beri tanggung jawab untuk merawat dan bagaimana membesarkan jumlah orang tahu tentang pelayanan ini. Misalnya soal YouTube kita atau Facebook kita yang paling sederhana, yang mudah diakses di pinggiran, karena jemaat kami juga 70% dari 2.500 gereja lokal itu 70%-nya ada di pedesaan, dan saya melihat akses yang mereka nikmati sebagai gereja-gereja yang ada di daerah itu adalah Facebook di Indonesia. Saya sudah survei, maka kita kembangkan layanan Facebook. Nah, itu yang maksudnya. Jadi sesuai dengan kemampuan dan apa yang kita miliki. Tapi kalau saya bisa melihat, misalnya kami ada Facebook, page Facebook kita, itu kalau yang nonton itu bisa dalam 2-3 hari 5.000-an ya yang nonton. Nah, kita pelihara terus. Artinya apa arti memelihara? Sederhana, setiap hari diisi. Setiap 2 hari mungkin diisi. Nah, itu artinya memelihara dan share dan seterusnya. Nah, ini yang dimaksud dengan konsep bagaimana menyediakan mungkin fasilitas pelatihan, kesadaran tentang teknologi dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pertanyaan Pak Siombing tadi soal penyediaan stabilitas, yang saya bicarakan memang jemaat gereja lokal, jadi bukan dari sinode. Bagaimana mengembangkan ekonomi kerakyatan misalnya, community development, atau mengembangkan hal-hal yang jangan sampai kita menyerah dengan situasi ini. Nah, jadi kami membuat misalnya ada tentang proyek berkebun dan sebagainya. Kalau di daerah-daerah di Kalimantan, di Papua, di NTT, kami membuat proyek itu. Tetapi di daerah lain tentu ada keunikan-keunikan masing-masing. Nah, tapi kalau di jemaat di perkotaan, jangan sampai, tadi yang saya katakan, kita tidak angkat permasalahan keuangan ini.
Jadi harus diangkat maksud saya, dibicarakan, dibahas bagaimana mencari solusi. Jadi tidak ditaruh di bawah meja, tapi diangkat, didiskusikan bersama-sama untuk menemukan apa yang Tuhan rencanakan dalam pelayanan pengembalaan kita. Begitu Pak. Ya, terima kasih Pak Daniel. Pak, sebelum saya membacakan ada pertanyaan yang japri ke saya, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa saja bertanya tentang kasus atau situasi yang sedang dialami saat ini. Bagaimana mungkin Bapak Ibu sedang menghadapi situasi pandemi ini seperti apa? Bagaimana Bapak Ibu kerepotan atau kesulitan menghadapi atau mengembangkan pelayanan Bapak Ibu saat ini? Misalnya bagaimana mengembangkan ibadah umum ataupun yang lain-lain. Bapak Ibu bisa boleh bertanya langsung nanti ya setelah ini. Oke, ada pertanyaan Pak, yaitu dari Japri ya, nggak sebutkan namanya, ditanya tentang jamah hati sebelum melakukan perubahan. Bagaimana bisa menjamah hati jemaat yang tidak berjumpa, Pak? Terpisah secara fisik jauh, terus pengalamannya adalah ada jemaat yang ikut bergabung di ibadah online, tetapi kemudian hilang, tidak komitmen begitu, Pak. Bagaimana menghadapi jemaat seperti ini? Bagaimana mengembangkan supaya ada hubungan, supaya hati mereka tersentuh? Ya, silakan Pak. Memang itu yang saya sebutkan tadi, memang dalam bagaimana menjamah hati, tentu kita berbicara tentang bagaimana kita membangun diri kita sendiri sebagai pemimpin yang kemudian memiliki, kalau saya menyebut dalam buku saya, pilar kepemimpinan, pilar pertama adalah spirituality. Jadi gembala harus spiritual, dia harus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, disiplin doa, dan juga hal-hal yang berhubungan dengan disiplin membaca Alkitab. Nah, spiritualitas inilah yang akan nampak di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang dia bangun, dan selalu saja, walaupun di dunia digital, selalu saja akan ada orang terjamah. Ya, dalam ilmu komunikasi media itu selalu akan ada. Ya, cuman caranya sekarang adalah bagaimana Bapak Ibu belajar membuat konten supaya misalnya menarik. Sehingga misalnya bagaimana Pak, apakah kontennya harus singkat? Enggak, bisa konten panjang, tetapi 30 detik pertama harus provokatif dan menarik. Sehingga orang mau melanjutkan mendengarkan. Gitu ya. Itu 30 detik pertama. Kalau ahli-ahli, tapi kalau dari awal sudah basa-basi, ya lihat yang youtuber menarik itu, enggak langsung saudara-saudara selamat pagi, selamat berjumpa, wah langsung orang tutup ya, milenial langsung nggak mau dengar, tapi langsung provoke dulu, nanti baru selamat. Nah itu melatih cara membuat konten-konten yang baik. Mungkin nanti Pak Freddy mencari narasumber ya, yang jago membuat konten-konten. Saya sering dengar anak-anak muda Pak, jadi saya dengar ceramah itu sekarang, bukan yang dokter-dokter, saya di zaman digital ini, dengarnya anak-anak muda, cara mereka kok sampai, mereka kok gampang banget dapat viewers dan nonton itu kok banyak, bisa monetize to YouTube tuh gimana? Tapi saya tidak bertujuan YouTube kita itu supaya dimonetize, bukan itu tuh. Tapi saya mau bagaimana kok dia bisa orang mendengarkan gitu. Nah, kadang-kadang kita punya paradigma para gembala hanya mau mendengarkan mereka yang bergelar ya, hanya mau yang hebat-hebat gitu ya. Tapi sekarang saya sudah ubah cara belajar saya. Cara belajar saya dengar tuh anak-anak muda itu yang agak norak-norak anunya bajunya, tapi yang nonton 9 juta gitu ya. Kita ini nonton yang 100 aja setengah mati gitu ya. Nah, ini contoh bagaimana mempengaruhi itu. Kalau di dunia digital, bagaimana mempengaruhi orang dari dunia digital.
Nah, itu perlu latihan-latihan di media dan sebagainya, menjamah hati ya dari dunia digital. Nah, banyak orang kemudian biasa ada lagi yang khotbahnya yang panjang, kemudian oleh para multimedia di kantornya atau di mana dijadikan 1 menit, dijadikan 3 menit. Nah, itu juga menarik. Dicari kalimat-kalimat itu menarik. Nah, itu contoh bagaimana kemudian bisa membuat spiritualitas, reputasi kita akan muncul, kemudian setelah itu kita berlatih ke dunia media sosial. Jadi konten dan kita sebagai orang yang mau message yang kita bawa, dan kalau dunia ilmu komunikasi katakan begini, yang berbicara, message, dan juga yang mendengar, tiga-tiga harus mendapat perhatian. Jadi tiga-tiganya harus mendapat perhatian. Segmen mana yang Bapak Ibu mau dengar dan seterusnya. Tentu ini banyak hal yang perlu kita. Nah, saya mudah-mudahan itu bisa menjawab. Tapi nanti kalau ada lagi silahkan kalau ada hal. Tapi saya senang dengan Pak Freddy tadi bilang kalau ada kesaksian atau bagaimana cara mengatasi. Tentu kami senang mendengar karena ini dialog interaktif juga. Ya, terima kasih Pak. Jadi Bapak Ibu, memang tujuan kita bukan sekedar seminar. Kenapa National GPA Indonesia ini ada di Indonesia? Tujuannya adalah untuk mendampingi, ya, menemani para pendeta di Indonesia, ya, gereja-gereja supaya bisa bertumbuh lebih baik lagi menjadi gembala yang sehat dan menjadi gereja yang sehat. Tujuannya itu banyak hal yang perlu kita pelajari. Itu sebabnya kami berusaha untuk memilih topik-topik tertentu yang bisa berhubungan dan berguna untuk penggembalaan. Ya, berikutnya ada penanya, Pak Samuel Gunawan. Saya persilakan. Selamat malam, Pak Freddy. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Selamat malam juga buat hambanya Pendeta Daniel Roda. Ya. Ini pertama kalinya saya ikut seminar GPA ini, dan saya sangat tertarik sekali karena ini terkait dengan isu pastoral. Ya, saya dari Palangkaraya. Ya. Pendeta Samuel dari Palangkaraya. Gini Pak, ya, saya berkumpul beberapa waktu yang lalu dengan rekan-rekan saya gembala, ya, karena di Palangkaraya itu sudah diizinkan untuk mengadakan ibadah offline, ya, dengan protokol kesehatan begitu. Lalu ketika saya berkumpul dengan beberapa rekan, mereka ada yang mengeluh, ya, ternyata jemaat itu enggan datang ke gereja, ya, lebih ingin di rumah begitu ya. Nah, saya juga kalau di tempat saya aman-aman saja. Kenapa? Karena online kami tetap jalan dengan menggunakan YouTube dan juga menekankan tentang ibadah mandiri itu dengan catatan bahwa suatu saat apabila diizinkan kita kembali ke gereja. Kalau kami sendiri tidak terlalu bermasalah. Cuman teman-teman saya ini menyampaikan keluhannya. Nah, kira-kira untuk jemaat yang seperti ini Pak, gembala yang menghadapi persoalan seperti ini, bagaimana kiat-kiat yang bisa diberikan agar jemaat ini bisa termotivasi untuk datang lagi ke gereja untuk ibadah offline, ya. Itu Pak yang menjadi pertanyaan saya, sehingga saya pun bisa berbagi kepada rekan-rekan itu kalau kebetulan kita bertemu lagi. Karena kami biasanya di Asosiasi Pendeta Indonesia itu kan sering berkumpul, bertemu para pendeta, para gembala. Itu Pak yang bisa saya tanyakan hari ini. Terima kasih untuk pertemuan ini, dan materinya juga sangat relevan sekali untuk isu pastoral yang memang sangat-sangat diperlukan untuk kegiatan untuk mendukung kegiatan penggembalaan kita. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Samuel. Ini pertanyaan yang sangat real sekali Pak. Terjadi di semua gereja Pak. Silakan Pak Daniel. Baik, saya mendapat laporan yang sama Pak. Jadi memang ada yang laporan yang sama bahwa jemaat tidak mau datang, dia ya susah datang lagi ke gereja dan kehadiran ini. Nah, saya rasa memang kita harus bijak dalam situasi ini. Mengapa gereja harus mengadakan dua ibadah? Ini yang disebut masa transisi. Karena kita juga tidak mau dituduh nanti masuk media massa jadi klaster ya. Gereja kita jadi klaster lagi nanti ya. Jadi itu juga kita harus hati-hati. Jadi dalam masa transisi ini lebih kita bijaksana, jemaat, tapi pastikan kalau dia tidak mau datang, pastikan dia beribadah
hadir dan pastikan dia Bapak Ibu membuat kelompok-kelompok WA, lalu memastikan bagaimana berkat firman Tuhan hari ini, lalu follow up, ada tim follow up tentang buletin yang berisi pengumuman dan rekening apa semua ya, harus di follow up semua. Jadi tim penggembalaan sekarang bergerak menciptakan follow up media lewat media sosial. Dan itu yang cukup berat dikerjakan karena kadang-kadang kita mengatakan orang pegang HP itu tidak kerja. Nah, ini yang paradigmanya harus dirubah. Hari ini sekarang saya punya staf khusus kerjaannya pegang-pegang HP aja. Itu kerja dia sebenarnya. Tapi kerjaannya memang membuat buletin doa lewat share ke grup-grup itu dan info dan semua itu orang otak-otak HP itu sudah bekerja sekarang. Nah, dulu kita anggap belum bekerja ya kalau hanya ketik-ketik di komputer. Nah, ini transisi Pak. Jadi saya menyarankan kita jangan dulu mendorong mereka berkelebihan untuk datang ke gereja, tetapi kita mengatakan kalau Bapak Ibu sehat, Bapak Ibu oke, datanglah ke gereja. Daya tampung kita, ada satu gereja di Jakarta yang menyiapkan daya tampung 100, yang datang 15. Jadi dia agak stres juga ya. Pak, gimana ini cari naikkan ini jadi 100? Saya bilang slowly ya. Ini berita-berita di media, berita apa, tidak semua orang siap masuk berkerumun dan sebagainya, dan kita juga tidak mau menjaga juga istilah klaster. Kemarin di Jakarta, Bapak Ibu tahu, diumumkan gereja menjadi klaster COVID, jadi itu juga menjadi tantangan tersendiri, apalagi kemudian ada satu pendeta meninggal karena COVID, wah tersebar di seluruh Indonesia sudah itu, viral, nggak tahu dia COVID atau apa, pokoknya dibuatkan saja. Nah ini juga ada trauma, ada sindrom, ada semua hal-hal yang menakutkan. Jadi saran saya Pak Samuel di Kalimantan Tengah, slow sedikit, jangan yang penting pastikan dia beribadah, itu yang paling penting. Tapi kita slow datang ke gereja, transisi, apalagi orang tua dan anak-anak memang kita discourage ya, tidak dorong mereka untuk datang. Jadi tetap minimal sampai akhir tahun ini pelayanan digital harus dikuatkan terus. Itu yang kita harus siapkan untuk itu. Apalagi di Hong Kong tadi saya dapat WA dari misionari kami di Hong Kong yang mengatakan ini pandemi tahap ketiga yang terjadi di Hong Kong dan semua gereja close down sekarang. Jadi artinya bahwa tidak tahu apa yang terjadi nanti, tapi kita berdoa di Indonesia tidak terjadi seperti itu. Tetapi kita tetap siapkan dunia digital kita dengan baik. Ya, terima kasih Pak Daniel. Penanya berikutnya adalah yang sudah raise hand, itu Pak Paulus. Sekali lagi Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya, raise hand ya. Ada beberapa orang saya lihat. Ya, sekarang Pak Paulus dulu, silakan Pak. Ya, kalau belum siap, langsung Pak Austin Obaja, silakan Pak. Ya, salam Pak. Salam Pak Daniel, Pak Freddy, saya Salam. Pak Austin Obaja, gembala sidang di salah satu gereja di Bekasi, di GBI Bekasi. Nah, saya sih nggak bertanya Pak, cuman saya coba kasih masukan aja kepada teman-teman gembala dalam soal pelayanan. Kalau menurut kami dan yang saya lakukan di gereja kami di Bekasi, yaitu tetap pelayanan ibadah di masa new normal ini, baik offline maupun online. Nah, online ini bisa melalui Facebook, seperti yang Pak Daniel sampaikan tadi, maupun melalui YouTube. Ya, tapi kalau YouTube itu kan karena ya kebetulan gereja kami belum subscriber-nya belum sampai 1000, jadi nggak bisa. Jadi itu setelah selesai online baru dikirim ke YouTube. Nah, kedua untuk menjaga
pola pelayanan dan jemaat-jemaat yang ada itu, saya melakukan pengembalaan jemaat itu lewat ibadah rumah melalui online. Jadi mungkin melalui Zoom. Jadi di situ kita bisa sharing apa yang menjadi keluhan jemaat, kesusahan jemaat, bahkan mungkin juga ada kesaksian-kesaksian mereka yang mereka alami di masa pandemi ini, dan untuk juga berdoa bersama-sama, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Itu yang selalu kami lakukan dalam pola pelayanan. Dan berikutnya adalah saya setiap hari itu selalu mengirim renungan singkat, jadi bukan renungan panjang. Kadang-kadang orang kalau renungan panjang itu nggak mau baca. Jadi saya membuat renungan singkat, saya ambil dalam Alkitab dari perikop ke perikop, dan saya buat ringkasannya dengan singkat, dan selalu itu saya kirim kepada setiap jemaat di dalam grup maupun di Facebook. Jadi semua orang juga bisa lihat. Justru dari situ saya melihat bahwa ada banyak orang-orang yang bertanya tentang Kristus lewat renungan-renungan yang saya kirim itu, dan itu salah satu penjangkauan jiwa juga buat Tuhan. Itu aja sih kalau, terima kasih. dari saya buat bagi kepada. Terima kasih Pak untuk sharing pengalamannya. Ya, ada penanya berikutnya Pak Paulus. Kalau Bapak masih Bapak sudah siap bisa bertanya? Saya Pendeta Paulus Timang, sekarang juga gembala di Pintu Elok, Nangapino, Malawi, Pak. Gereja Kemah Injil Indonesia. Jadi mengenai fenomena ini, dengan pandemi yang kita alami ini, gereja yang Tuhan percayakan untuk kita layani, kita sudah terapkan protokol pemerintah dan sudah aktif kembali dengan tentunya dengan protokol pemerintah kesehatan. Jadi yang memang kita lihat dari bilangan riset tadi, salah satunya itu anak-anak. Dalam plan anak-anak seringkali diabaikan dan terabaikanlah masa ini, karena kita hanya berharap kepada Superbook dan online. Artinya begini, di kota-kota oke, di kabupaten oke, tetapi bagaimana dengan saudara kita di pedesaan yang tidak ada online dan dipaksa mengikuti yang seperti yang berapa bulan yang lalu yang fatalnya nggak ada ibadah, padahal memang zonanya di sana belum menyatakan zona merah atau kuning. Dan ini yang fenomena yang kita hadapi khusus dalam pelayanan anak. Nah, untuk konteks sekarang apa yang kita lakukan, apakah tetap di Superbook, karena memang tidak semua keluarga memiliki jaringan yang seperti memiliki HP yang begitu ini, khusus di daerah-daerah. Ya Pak, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Paulus. Silakan Pak Daniel. Salam buat teman-teman di sana Pak Paulus. Sudah lama tidak ketemu. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Memang di bilangan riset center itu dikatakan anak-anak yang memang terabaikan. Memang jangankan untuk sekolah minggu, untuk sekolah saja kalau kita melihat berita-berita, banyak orang tua mengeluh paket data mereka juga tidak cukup untuk untuk sekolah mereka ya, untuk kerja tugas di sekolah yang pakai online ini. Saya rasa untuk di daerah-daerah yang zonanya masih hijau, dan saya selalu mengatakan ada klausul dari pemerintah yang mengatakan setiap kali kita mau melakukan pertemuan harus meminta izin dari pertimbangan dari pemerintah lokal. Jadi kalau pemerintah desa menyetujui dan tidak keberatan, saya rasa anak-anak boleh datang, tapi tetap dengan masker dan semuanya. Saya rasa bisa diterapkan. Apalagi saya bisa membayangkan, jangankan kita bicara soal YouTube, Facebook, HP saja harus pergi ke sudut tertentu untuk mencarinya ya. Nah itu kita kalau ke daerah itu, wah harus HP itu ya kita puasa HP. Kalau 3 hari retret gembala di sana ya 3 hari tanpa HP. Jadi di daerah-daerah seperti itu saya rasa kita tetap, para gembala kami harapkan meminta izin kepada kepala desa dan setempat
dan membuat ibadah, karena apalagi tidak terkontaminasi COVID, dia bisa membuat pelayanan itu. Dan juga untuk di daerah-daerah pun, kita kalau di Sumba, kami membuat namanya kelompok rumah untuk anak-anak. Jadi ada kelompok-kelompok kecil yang dibuat, karena memang supaya menghindari tuduhan gereja menjadi klaster, jadi kita membuat kelompok-kelompok, lalu video-video itu direkam, lalu ditayangkan ya. Jadi tidak pakai paket data, tapi pakai laptop salah satu orang, atau pakai itu. Jadi ada kelompok-kelompok yang dibuat. Jadi kita betul berkreasi sesuai dengan kondisi di lapangan. Pemerintah sendiri juga bingung menghadapi situasi ini karena jaringan internet rupanya tidak merata di seluruh Indonesia ini. Jadi kita bisa memahami situasi yang ada di daerah-daerah. Ya, terima kasih, Pak Daniel. Ya. Ya, Bapak Ibu sekali lagi materi akan dikirimkan kepada Bapak Ibu sekalian. Setiap Bapak Ibu akan menerimanya, saya akan japri. Berikutnya ada Pak Ricardo Nenggolan. Silakan, Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Shalom Pak Freddy, Pak Ronda. Saya Ricardo Nenggolan dari Surabaya. Saya mau sharing singkat mengenai kami di kota Surabaya, bahwa wali kota kami termasuk pemimpin dengan belahan yang menurut saya lebih memberi pengharapan, lebih memberi harapan, karena di Surabaya perwali yang beliau keluarkan di awal Juni itu menjadi ya harapan bagi kami gereja-gereja, rumah ibadah lah seluruhnya dari berbagai agama di kota ini yang diizinkan melakukan ibadah tanpa maksud mengabaikan surat edaran Kementerian Agama yang terbit sebelumnya, dengan catatan harus dengan protokol kesehatan ketat. Nah, beberapa gereja melakukannya, beberapa gereja masih ragu-ragu untuk melakukannya. Saya kira sangat dipengaruhi oleh yang Pak Ronda singgung tadi mengenai pemimpin yang terbelah. Nah, di tempat saya sendiri, semula ibadah kami, ibadah raya itu 2 kali seminggu, pagi dan sore, tapi karena harus social distancing dengan jarak 1 meter minimal, kami hitung-hitung harus minimal 4 kali. Nah, dan karena 4 kali yang kami lakukan bukan empatnya di hari Minggu, tetapi kebaktian kaum muda itu sudah dianggap sebagai kebaktian raya. Lalu kemudian hari Minggu kaum muda itu kami himbau untuk tidak hadir pada hari Minggu untuk menyediakan ruang bagi jemaat lain yang belum yang harus mendapat tempat di 3 kali kebaktian yang kami lakukan. Dan itu sudah berjalan sampai dengan awal Agustus ini. Beberapa rekan kemudian tidak sedikit yang mulai berkomentar kurang positif, bahkan agak ngejas gitu Pak Ronda, bahwa ini paling Pak Nenggolan karena takut kolekte berkurang, takut jemaat beralih hati ke tempat lain, sehingga memaksakan untuk mengadakan ibadah meskipun sebenarnya kondisi tidak memungkinkan. Apalagi Surabaya ini tingkat penularan tinggi. Sejatinya saya tidak begitu terganggu dengan komen-komen itu. Tapi kemudian semakin kemari saya mengamati kekhawatiran yang berlayang-layang di dunia medsos itu sedikit banyak sudah mempengaruhi jemaat gitu Pak Ronda. Nah, saya dalam hal ini sedang bergumul langkah yang bagaimana sebaiknya yang harus saya lakukan supaya ibadah saya tetap berjalan, jemaat tidak berkurang semangatnya,
dan kemudian teman-teman yang semula berpikir negatif bisa kemudian justru terinspirasi gitu, bisa termotivasi untuk melakukan hal yang sama, meskipun mungkin secara regulasi agak sulit ya, karena selain di kota Surabaya mungkin yang berlaku adalah surat edaran Kementerian Agama yang saya tahu kalau itu dicoba nggak semudah yang dibayangkan, apalagi gereja sinode di mana saya bernaung, kebanyakan dari teman-teman adalah gereja yang belum berizin. Nah, kalau mau ibadah terus minta rekomendasi dari gugus tugas pemerintah setingkatnya, saya kira yang akan ditanyakan kan itu nanti. Jadi seperti membangunkan ungkapan di kalangan kita yang sering kita dengar itu, membangunkan singa tidur itu nanti, Pak Ronda. Nah, pertanyaan saya supaya saya bisa mendapatkan sesuatu ini dari Pak Ronda. Apa saran dari Pak Ronda untuk saya sehubungan realita-realita, fakta-fakta yang saya sampaikan tadi kepada Pak Ronda? Saya menunggu jawaban dari Pak Ronda. Makasih. Ya, silakan Pak Ronda. Ya, Langsung Pak boleh Ricardo. menjawab. Baik, Pak Ricardo, terima kasih atas sharing-nya yang baik sekali, dan juga ada semacam pertanyaan, tadinya mungkin tidak bertanya, tapi akhirnya bertanya. Oke, saya siap. Begini Pak, memang ada namanya konteks eksternal dalam media sosial, dan di Indonesia ini ada suatu gerakan yang menurut saya tidak terlalu positif ya, tidak positif dari segi media, dan memang diminati oleh generasi milenial, diminati, tetapi kita harus mengajarkan generasi milenial untuk mengkritik dengan benar. Jadi sekarang secara global di Indonesia itu ada Instagram yang sangat provokatif, seperti namanya gereja palsu. Ada lagi Instagram namanya Pastor InStyle. Pastor InStyle itu semua yang mereka sengaja mempertunjukkan kemewahan dari gembala-gembala, foto-fotonya dan sebagainya. Lalu gereja juga membuat semacam Instagram gereja palsu. Nah, saya orang yang mengatakan kita harus ajar anak muda kita, generasi milenial kita, bahwa tidak mudah menyatakan seseorang itu palsu, gereja itu palsu. Tapi sekarang dengan mudahnya mereka menyebut si A, si B itu palsu dan sebagainya. Nah, itu berdampak Pak Ricardo terhadap situasi, karena masif sekali itu barang media sosial dan cepat viral, yang begitu-begitu cepat viral dan dibaca oleh itu dan mempengaruhi. Nah, termasuk statement Pak Ricardo ini sudah beredar di media sosial. Gereja buru-buru buat kebaktian, apakah karena mau kolekte katanya ya. Jadi itu sudah beredar, dibuatkan meme itu artinya semacam gambar-gambar dan seterusnya untuk membuat itu, dan itu mempengaruhi. Nah, saran saya Pak, kita pertama mendidik anak-anak muda kita bahwa kita tidak sembarang menuduh gitu ya. Perlu ada memahami dulu, jangan membaca judul berita. Sekarang ini anak-anak milenial hanya membaca judul langsung menghakimi, tidak membaca keseluruhan. Padahal gereja mula-mula untuk mengatakan Arius itu sesat misalnya, itu membutuhkan konsili, membutuhkan apa? Ya sekarang mudah sekali. Nah, kita pertama latih anak-anak muda. Yang kedua, kita harus tetap jalan, Pak, sesuai dengan apa yang kita yakini. Jalankan sesuai dengan, memang itu kita tidak meminta uang, tapi dia mengembalikan apa yang Tuhan punya. Nah, itu yang kita harus ajarkan terus-menerus kepada jemaat kita. Jadi Bapak jangan, saya selalu katakan pada gembala-gembala, jalankan sesuai dengan apa yang Tuhan suruh kita menjalankan, termasuk persembahan, termasuk itu semua. Kita mengajarkan jemaat
memberi yang terbaik bagi mereka, Tuhan, dan seterusnya. Jadi Bapak jalan, tapi saya setuju dengan pandangan Bapak, protokol kesehatan harus dijaga. Dalam masa transisi ini, pahamilah orang yang tidak datang, jangan langsung dihakimi. Ya, situasi memang ada yang berani datang, ada yang tidak, ya kita menerima mereka apa adanya. Kalau yang tidak datang, kita layani dengan pelayanan online. Saya rasa itu Pak yang saya ingin sampaikan. Memang ada situasi global di luar gereja kita masing-masing, telah tersebar berita-berita itu yang menyebabkan banyak sekali kesulitan yang kita hadapi, dan kita mengajarkan jemaat kita secara internal pengajaran yang baik dan benar. Ya, itu Pak. Ya, terima kasih Pak Daniel. Ya, di masa sekarang memang makin berkembang Bapak Ibu, sesat menyesatkan dan mengatakan aliran ini palsu, pendeta ini palsu, dan macam-macam ya di sosial media berkembang, ramai sekali. Ada banyak hamba Tuhan terjebak dan ikut masuk ke dalam ke sana. Saya termasuk orang yang tidak mau masuk ke dalam, tetapi kalaupun ada dari Bapak Ibu yang masuk ke sana untuk berdebat, silakan saja, tetapi forum kita di National GP8 bukan forum untuk itu, karena kita akan berfokus pada pengembalaan ya. Oke, berikutnya ada penanya yang sudah angkat tangan, Pak Farley Roy, silakan. Shalom, selamat malam semuanya. Saya juga berterima kasih buat Bapak Pendeta Daniel Ronda dan juga Pak Freddy, itu orang yang telah memberi kontribusi yang baik dan positif untuk kita pada malam hari ini. Pak, berdasarkan apa yang dipaparkan tadi di awal bahwa kehadiran di ibadah online, prosentasi yang setia menurut catatan dari Bapak Pendeta Daniel Ronda, yang hadir atau yang masih eksis itu 35%. Kemudian yang pindah, kalau saya nggak salah 14%, tidak mau ikut 32%, dan yang multiply atau mungkin pindah-pindah atau beberapa memberikan konten yang menarik di setiap acara yang kita muat supaya mereka mau untuk 55% yang setia. Barangkali di dalam kehidupan yang sisanya yang 14 plus 32 dan 18% ini, ketika mereka melihat siaran dari gereja itu menekankan spiritualitas, oke. Tapi mungkin tidak menyentuh sisi yang lain. Saya ambil contoh yang lebih real ya Pak, faktual dan up to date. Ketika dalam masa seperti ini banyak orang yang dipecat atau mungkin dirumahkan dan juga tidak dikeluarkan oleh setiap rumah tangga, sehingga ini membuat mereka down. Tetapi gereja hanya memberikan hal-hal yang bersifat spiritualitas, artinya yang bersifat makan rohani. Dan pertanyaan saya, apakah itu menyentuh kebutuhan mereka? Barangkali konten yang harus kita isi mungkin di samping hal yang sifatnya rohani berupa firman Tuhan tentunya, kemudian doa, apakah kita tidak pikirkan hal yang lain, misalkan memberikan pandangan atau paparan yang menyentuh bagaimana bertahan memenuhi kebutuhan hidup mereka di masa-masa yang sulit seperti ini, Pak. Barangkali itu yang membuat saya berpikir tadi, apakah ketika mereka meninggalkan ibadah online ini karena mereka mengalami masalah, yaitu kebutuhan atau need mereka tidak terpenuhi. Artinya gerejanya memberikan yang sifatnya spiritualitas, tayangan-tayangan yang menarik, tetapi hanya yang bersifat rohani, sedangkan hal-hal yang menyentuh kebutuhan manusiawi mungkin mereka tidak dapatkan. Apakah ini juga bisa dimasukkan dalam konten yang akan kita buat, Pak, di dalam tayangan-tayangan yang kita pancarkan atau kita siarkan lewat media? Itu mungkin pertanyaan saya, Pak. Apakah kontennya hanya bersifat spiritualitas atau menyentuh hal-hal rohani, ataukah di masa seperti ini kita memperhatikan bagaimana memberikan solusi supaya mereka bisa bertahan secara finansial, misalkan itu, Pak. Itu mungkin saya tanyakan, apakah gereja perlu juga membuat paket-paket seperti itu. Terima kasih, Pak. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Farley. Saya rasa benar, gereja harus tampil seluruhnya, holistik.
dia harus tampil holistik. Dia bukan hanya tampil di pelayanan rohani. Namun di Barna tadi yang saya kutip, memang mereka sebagian besar membutuhkan namanya doa. Itu yang dimaksudnya. Mereka membutuhkan doa, mereka membutuhkan karena mereka merasa tidak aman, yang unsecure. Doa, connectivity, merasa komunitas, baru juga pengajaran yang baik. Tetapi betul Pak, selain hari Minggu diharapkan gereja juga melakukan aksi-aksi sosial, aksi-aksi diakonial, seminar-seminar, berkolaborasi. Saya rasa gereja tidak lagi dalam dunia digital, tidak lagi masing-masing buat. Nah, itu yang sering kali saya lihat di gereja kita membuat namanya kolaborasi. Misalnya dengan Pak Freddy penguatan pengembalaan, tapi dengan lain ada juga yang menekankan soal bagaimana mengatasi, bagaimana mendapatkan pekerjaan yang baik dan berkebun. Kami ada proyek berkebun, Pak. Kami ada proyek diakonial. Kami ada proyek macam-macam yang kita kerjakan. Harus holistik, Pak. Memang, dan kami berharap gereja lokal siaga satu, maka pendeta pun dalam masa pandemi ini siaga satu. Dalam arti bukan hanya masalah spiritual, tetapi bersifat holistik. Hanya memang temuan Barna juga mengingatkan kita, jangan sampai konten-konten kita hanya datar-datar seperti khotbah yang offline, tetap kita pindahkan ke online, tetapi kita mulai belajar dari teman-teman yang punya kemampuan media untuk membuatnya menjadi konten yang menarik, lalu juga pendekatan secara holistik. Saya rasa itu Pak Parley. Saya setuju dengan Bapak. Ya, terima kasih Pak. Berikutnya, penanya berikutnya adalah Pak Sandi. Silakan Pak Sandi untuk bertanya. Baik, terima kasih Pak untuk Pak Freddy dan Pak Daniel Ronda. Pak, untuk Pak Daniel Ronda, saya mau bertanya secara khusus dalam pelayanan sekarang, ya pelayanan era digital ini. Nah, saya salah satu orang yang gembala di Nangapino, Pak ya, di Kalimantan Barat, yang masih muda, dan saya sering membuat video, saya upload di FB, upload di Instagram, tetapi terkadang ada yang jemaat bilang, ini gembala kok seperti YouTuber, ini kok mau jadi pastorgram dan sebagainya, dan ini terkadang membuat apa ya, nyali jadi ciut Pak. Ya, kita mau upload lagi, terkadang ada komentar-komentar yang sedikit miring tentang apa yang kita perbuat, seperti bagi-bagi video dan sebagainya, di mana sebenarnya tujuan saya sebenarnya untuk apa ya, menggunakan media sosial untuk memberkati orang lain Pak. Tetapi terkadang ada tanggapan yang tentang penampilan seorang hamba Tuhan Pak, ya. Karena ini bisa dikatakan di era milenial. Nah, saya salah satu orang yang suka berpenampilan mengikuti gaya anak muda Pak ya. Dan memang terkadang saya sadar bahwa penampilan saya ini ada pro dan kontranya. Ya, terutama anak muda senang dengan penampilan saya karena ketika saya melayani anak-anak muda di era milenial ini, mereka bisa menerima saya Pak ya. Tetapi terkadang ada minta maaf jemaat-jemaat yang ya bisa dikatakan yang sudah lanjut usia, tua-tua, terkadang mereka tidak bisa menerima dengan penampilan saya dan sebagainya Pak. Jadi saya mau bertanya bagaimana solusinya dalam pelayanan yang pas ya, apalagi saya adalah gembala yang masih baru ya Pak, untuk masuk ke dunia pelayanan, jadi bisa kasih saran dan sebagainya bagaimana Pak? Itu saya Pak. Ya, sebelumnya saya mau tambahkan sebentar Pak. Jadi Bapak Ibu, NGPA Indonesia ini adalah suatu komunitas untuk kita boleh sharing pergumulan kita, apa yang dihadapi dalam penggembalaan, bagi khususnya yang bahkan masih baru-baru mungkin 5 tahun di awal penggembalaan, ada banyak hal yang nggak dimengerti, ada banyak hal yang bingung seperti apa, dan ini ya saudara, inilah komunitasnya, kita bisa berjumpa, kita bisa
saling diskusi dengan para senior dan bisa mendapatkan pencerahan-pencerahan. Jadi sekali lagi nanti saya akan kirimkan juga link kepada Bapak Ibu, link grup WA. Bapak Ibu bisa bergabung di situ, kita ada grup G-Pro. Bapak Ibu bisa nanti saling sharing nanti pergumulannya apa, nanti bisa saling ditanggapi. Silakan Pak Daniel Ronda untuk boleh menanggapi. Terima kasih Pak Freddy. Ya, saya sangat support. Para gembala ada komunitas yang Pak Freddy buat untuk kita saling memperkaya. Karena kita sudah waktunya lintas denominasi, sudah waktunya lintas generasi, saling belajar dan saling memberkati karena di dunia yang global ini. Jadi kami sangat support sekali, Pak. Jadi Pastor Sandi ini kami senang atas pertanyaan ini. Untuk dalam dunia media sosial, saya jawab singkat karena sudah waktu dan masih ada yang penanya menunggu. Yang pertama, jangan berhenti 1-2 kali. Dalam ilmu media sosial, saya membuat podcast misalnya, tidak boleh 1-2 kali lalu hilang. Ya, YouTube juga saya tinggalkan gitu. Dulu saya buat rajin, tapi saya stop. Jadi tidak boleh. Kalau kita sudah mau buat sesuatu, kita komitmen isi terus. Nah, itu. Jadi kalau kita mau masuk di Instagram, isilah dia. Jangan sebulan sekali baru diisi. Atau lama-lama tidak diisi. Nah, itu akan tidak orang menyangka hanya suka-suka tren-tren saja. Tidak ada visi yang ada. Jadi gunakanlah media sosial itu secara konsisten. Itu prinsipnya. Jadi jangan takut dengan perkataan orang. Dalam ilmu kepemimpinan, kalau tidak mau jadi dikritik, jangan jadi pemimpin katanya. Jadi kalau jadi pemimpin, siap bayar harga dihantam kanan kiri. Ya. Yang bilang A, bilang B, bilang C itu akan ada. Siap menerima, itu sudah harga seorang pemimpin. Nah, yang kedua, penampilan. Saya rasa kita harus memahami bahwa dunia kita, dunia yang sekarang berbicara tentang performance kita juga. Sekarang saya lihat rumah-rumah sudah mulai dipercantik modelnya, studionya, latar belakangnya, dan sebagainya. Saya sendiri belum ya, tetapi sudah mulai gerakan gembala-gembala. Tapi penampilan memang penting sekali. Hanya saya katakan di gereja ada satu buku tentang kepemimpinan transisional, di gereja yang tradisional dengan gereja yang modern dan milenial, maka kita perlu menyesuaikan cara berpenampilan kita. Jadi kita sesuaikan, jadi tinggal pakem-pakemnya diikuti dasarnya, tapi kita tentu tetap karena dalam buku-buku kepemimpinan gembala yang terbaru misalnya sangat penting sekali kalau kita melayani anak muda, kita perlu juga berpakaian yang casual, seperti saya rasa banyak buku yang itu, tapi ketika saudara dalam pelayanan coba transisikan, mencoba berhikmat di mana kita melayani dan kondisinya. Seperti itu. Ya, Pak. Ya, terima kasih Pak Daniel. Ya, Bapak Ibu, saya sharing sedikit juga. Ketika saya pelayanan di berbagai denominasi, ada satu gereja yang mengatakan tidak boleh pakai jas. Gitu ya. Di gereja yang lain harus pakai dasi. Tanpa dasi nggak boleh. Ada gereja lain tidak boleh pakai dasi, Pak. Khotbah di sini, Pak, katanya. Ya macam-macam, saudara ya. Ya seperti itu. Kita harus bisa menyesuaikan di mana kita berada dengan siapa kita melakukan pelayanan. Penanya berikutnya, Ibu Yusnida, silakan Bu. Ya, selamat malam Bapak Pendeta Daniel, Bapak Pendeta Freddy. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya di sini memohon petunjuk saran ya dari Bapak Pendeta. Saya evangelis yang melayani di rumah sakit dan di pasar. Nah, ini dalam pergumulan dalam 2 minggu ini karena tim rumah sakit sudah memanggil tim kami ya. Saya tidak sendiri, bersama teman. Begitu juga dari kami untuk mereka rindu beribadah. Nah, ini yang menjadi pergumulan. Bagaimana yang terbaik? Memang kalau dari rumah sakit kita mengikuti protokol COVID, kami harus di rapid dulu dan segala macam dia sudah kasih rangkaian apa yang harus kami ikuti sesuai dengan protokol rumah sakit.
Nah, itu pertanyaan saya nomor 1, Pak Pendeta. Nah, pertanyaan saya nomor 2. Sekarang memang gereja sibuk dengan bagaimana mempersembahkan streaming yang terbaik. Gereja berlomba-lomba. Tetapi gereja lupa. Justru malah pelayanan pastoral yang pribadi kepada jemaat, apakah mereka mungkin takut, ataukah mereka mungkin isu-isu mereka juga pembawa virus? Nah ini Pak, bukankah saat ini era gereja memajukan pastoralnya? Karena mungkin ini salah contoh saja. Gereja, suami saya sakit, dia menderita dapat serangan. Nah itu mungkin ini contoh kecil aja ya, saya bukan mau ingin menjelekkan gereja saya. Mungkin gereja lain juga sudah tidak jalan pastoralnya karena takut dengan pandemi COVID ini. Terima kasih Pak, mohon penjelasannya. Bagaimana saya kembali melayani, di mana sudah dari beberapa bulan ini tidak melayani, memang ada rasa. Shalom. Shalom Ibu. Baik Bu, pertanyaan yang menarik. Kebetulan saya memiliki sahabat di pelayanan namanya SOS, Sahabat Orang Sakit, yang berpusat di cabang di pelayanan juga di Indonesia, di Jakarta. Dan saya senang Pak, Ibu, pelayanan ini, dan saya tanya bagaimana dalam masa pandemi ini pelayanan dilakukan. Dia bilang pakai video call. Nah, ini yang memang mau tidak mau ada jemaat yang memang boomers, generasi boomers dan generasi X belum menerima konsep ini. Jadi tapi kita mulai ajarkan pelan-pelan jemaat kita untuk menerima konsep telepon, doa melalui telepon, doa video call adalah pelayanan pastoral. Nah itu yang kita harus ajarkan juga ke jemaat-jemaat kita. Itu sebabnya gembala perlu punya paket data untuk tiap hari, kalau jemaat tergantung size-nya, jadi dibelah-belah, dibagi-bagi tim, lalu mereka dipastikan menelpon dalam minggu itu jemaat-jemaat untuk apalagi yang sakit dan video call. Hari ini barusan saya mendoakan orang video call dan juga doa. Jadi doa melalui telepon dan apa kita ajarkan, sosialisasikan. Itu juga sentuhan pastoral. Nah, jadi jawaban saya hanya satu, Bu, karena memang kita tidak bisa melawan prosedur rumah sakit dan yang memang agak ketat. Saya sendiri mau kunjungi jemaat tadi, mereka bilang, Pak, dilarang Pak. Ya, waduh, saya juga tidak berani ya melawan pemerintah kita mendukung pemerintah punya kebijakan, rumah sakit punya kebijakan, tapi kita bisa untuk sementara Ibu memberikan kesadaran ke jemaat bahwa telepon, video call adalah bagian yang sama kuasa penyertaannya, ya, dengan berjumpa tatap muka. Itu yang kita harus ubah mindset daripada generasi boomers dan generasi X. Nah, ini juga butuh waktu untuk memproses hal ini. Tapi itu yang saya berikan pengalaman dari sharing dari teman. Thank you Ibu. Tuhan tolong supaya semua normal, Ibu bisa pelayanan langsung ya. Kami doakan ya itu ya. Tetapi untuk sementara kita beri kesadaran jemaat video call dan itu adalah pelayanan yang sudah menyentuh juga sama kuasa penyertaannya gitu ya. Oke. Baik, Pak. Ya, terima kasih Pak Daniel Ronda. Dengan demikian, untuk sesi kali ini, Zoominar interaktif ketiga sudah selesai. Kita mengucapkan terima kasih begitu besar animo ya dari para gembala-gembala di Indonesia. Kami berharap ini akan terus bertambah besar seperti bola salju. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Daniel Ronda yang sudah menjadi pembicara kita kali ini untuk tema strategi pengembalaan di era new normal. Kiranya Bapak boleh terus dipakai oleh Tuhan menjadi berkat di sinode Bapak, bahkan di Indonesia, bahkan bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Pak Daniel. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung. Kami menunggu kehadiran Bapak Ibu dalam pertemuan kita yang selanjutnya, 2 minggu lagi dari sekarang. Terima kasih semua, Bapak Daniel Ronda.
dan Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Salam Boleh semua. mikrofon boleh dinyalakan untuk saling menyapa. Salam kasih di dalam nama, di atas segala nama. Nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Dr. Robert Richard dan tim G-Pro Commission, izinkan saya mengucapkan selamat bergabung kepada Bapak dan Ibu sekalian. Perkenankan saya untuk mengutip pernyataan Dr. Robert Richard. Tidak ada profesi apapun yang berhubungan dengan banyak orang secara terus-menerus selain gembala. Saudaraku, ketersediaan gembala yang sehat adalah mutlak diperlukan untuk terwujudnya gereja yang sehat. Untuk itu, Global Proclamation Commission, disingkat G-Pro Commission atau lebih sederhana lagi disebut G-Pro, hadir di Indonesia. Kami hadir untuk menghubungkan, menyatukan, dan menguatkan para trainer of pastor dan para gembala yang berada di Indonesia dan seluruh dunia agar dapat saling mengenal, berbagi pengalaman dan pergumulan, saling mendoakan, saling menolong, saling mengunjungi, dan bahkan menjalin berbagai kerjasama pelayanan. Misi kami adalah mengakselerasi kesehatan gereja di seluruh dunia, sehingga kesehatan gereja akan seiring dengan pertumbuhan gereja. Pertumbuhan tanpa kesehatan adalah kanker. Gereja bukan hanya bertumbuh dari segi jumlahnya saja, tetapi juga dalam kondisi yang sehat dan berkualitas. Setiap jemaat diberi nutrisi dan makanan yang sehat oleh para gembala, maka transformasi pribadi akan terjadi lalu akan mempengaruhi setiap pernikahan, keluarga, pekerjaan, dan masyarakat. Gereja menjadi terang dan garam dunia. Untuk meningkatkan kesehatan para gembala dan gereja di Indonesia, kami akan melakukan: pertama, menyelenggarakan berbagai pelatihan atau seminar yang sangat dibutuhkan oleh para gembala di seluruh Indonesia. Kedua, menghubungkan gembala dengan gembala lainnya, agar dapat terjalin komunitas para gembala di Indonesia, sehingga dapat saling berbagi pengalaman dan pergumulan, berbagi ide dan pokok doa, serta dapat menjalin kerjasama. Ketiga, menghubungkan para gembala dengan trainer of pastor Indonesia, mengelompokkannya dalam satu grup berdasarkan topik khusus yang sesuai dan diminati, sehingga terjadi diskusi dan pembelajaran yang lebih mendalam. Akan menggunakan aplikasi sosial media WhatsApp ataupun aplikasi Zoom untuk video conference. Keempat, menghubungkan gembala dan trainer of pastor Indonesia dengan gembala dan trainer of pastor dari berbagai negara lainnya yang termasuk dalam jaringan G-Pro Commission dengan menggunakan media komunikasi khusus yaitu www.gproconnects.com. Saat ini dalam proses diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kelima, mencarikan kurikulum ataupun materi terhadap topik-topik isu tertentu yang diperlukan para gembala dan trainer of pastor. Salah satu sumber utamanya adalah www.gprolearning.org yang saat ini telah memiliki lebih dari 12.000 buku dan artikel yang dapat didownload secara gratis. Keenam, mempublikasikan berbagai kegiatan pelatihan penggembalaan yang diadakan di Indonesia dan luar negeri ke seluruh jaringan G-Pro. Demikian info awal dari kami. Info selanjutnya akan kami sampaikan di kemudian hari. Silakan Bapak Ibu saling menyapa dan berkenalan. Selamat menjalin komunikasi dan kerjasama. Bagi kesehatan dan pertumbuhan gereja Tuhan di Indonesia, salam G-Pro.